Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bungsu. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 Malang. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang tahapan pelaksanaan evaluasi yang mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Untuk memasuki materi ini, kita harus tahu apa itu evaluasi. Kata evaluasi sering ditemukan dalam aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Kata ini digunakan untuk menyebut serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengambil keputusan. Melalui proses evaluasi dapat diketahui perkembangan sebuah proses yang telah dilakukan ataupun hasil dari proses itu sehingga dapat digunakan untuk menetapkan sesuatu. Evaluasi dapat ditujukan pada prestasi belajar siswa dan dapat pula ditujukan kepada program. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru dalam rangka perbaikan setiap komponen proses belajar mengajar yang ikut berproses. Melalui hasil evaluasi, guru dapat mengukur keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran. Lebih-lebih, evaluasi terhadap prestasi belajar siswa merupakan dasar perbaikan terhadap penyusunan instruksional, bahan, metode, dan pilihan media. Melalui evaluasi juga dapat diketahui aktivitas siswa apakah sudah memenuhi konsep kurikulum yang berlaku atau belum. Adapun tahap-tahap pelaksanaan evaluasi ini memiliki 3 unsur besar. Yang pertama ada input, proses, dan output. Dimaksudkan dengan input, proses, dan output di sini adalah input ini sebagai bahan mentah yang dimasukkan ke dalam proses evaluasi. Dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon siswa yang baru akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki suatu tingkat sekolah atau institusi, calon siswa itu dinilai dahulu kemampuannya. Nah, terus ada yang kedua, ada proses. Proses ini ada beberapa unsur sasaran atau objek pendidikan demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Yang pertama ada kurikulum atau materi. Yang kedua ada metode dan cara penilaian, media, sistem administrasi, dan pendidik dan anggotanya. Nah, yang dimaksud of ini adalah berhak lulus atau tidak perlu diadakan kegiatan penilaian sebagai alat penyari kualitas. Selain dari 3 unsur tersebut, tahap-tahapan pelaksanaan evaluasi ini mempunyai sasaran. Di sini saya membahas ada 3 sasaran pokok evaluasi, yakni yang pertama dari segi tingkah laku peserta didik. Artinya, segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, dan keterampilan peserta didik itu sendiri sebagai akibat proses belajar mengajar. Yang kedua ada segi pendidikan. Segi pendidikan ini artinya menguasai materi yang diberikan oleh dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada segi-segi yang menyangkut proses belajar dan mengajar itu sendiri, artinya bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara objektif oleh guru. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada verifikasi data. Verifikasi data ini termasuk uji instrumen, validasi, dan rehabilitas. Yang keempat ada verifikasi data juga. Yang kelima ada penafsiran data. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, sekaligus untuk memahami peserta didik tentang sejauh mana dapat memberikan bantuan terhadap kekurangan-kekurangan peserta didik, dengan tujuan menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.